Judi online dan semua rekening dari pelaku pinjol ilegal akan segera ditutup atau diblokir sama OJK dalam waktu dekat ini. Nah, siapa-siapa saja pengguna pinjol ilegal siap-siap rekeningnya akan ditutup sama OJK. Kok bisa seperti ini? Nah, kita akan cari tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat ini kalian diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan kegiatan kalian sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rekening semua pinjol ilegal atau transaksi yang terendus menggunakan pinjol ilegal akan segera diblokir sama OJK. Nah, kita akan cari tahu juga pinjol-pinjol ilegal mana saja yang masih bertengger di Play Store. Nah, kita akan cari tahu secara detail, tapi sebelumnya buat kalian yang baru saja mampir di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terupdate untuk kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Kita lanjut ke pokok perbahasan kita akan bahas dulu yang sedang naik daun, yaitu perkara dari kinerja Bapak Nadiem, Menteri Pendidikan, yang sampai saat ini masih dikatakan nol besar. Karena apa? Pengguna pinjol terbanyak khususnya untuk pinjol ilegal itu adalah guru. Ya, buat kalian semua ketahui, pengguna paling banyak di chapter A paling atas itu adalah guru, kemudian ibu rumah tangga, korban PHK, dan selanjutnya adalah karyawan dan juga ojek online. Banyak sekali yang menyayangkan kenapa harus guru? Kenapa guru pencetus dari pendidikan di Indonesia harus yang paling banyak pengguna pinjol, terutama pinjol ilegal, dan paling banyak diserang sama DC-DC-nya. Tahu sendiri ya pinjol ilegal seperti apa. Tetapi yang lebih mirisnya lagi, mereka emang sengaja menggunakan pinjol ilegal karena memang gaji yang mereka terima tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama untuk yang bergelar guru honorer, apalagi yang di pedesaan-pedesaan yang mengatakan satu bulan mereka hanya diberikan gaji sebesar 300.000 dan itu pun dirapel 3 bulan sekali. Jadi sangat wajar sekali mereka menggunakan alternatif yang lebih instan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi di balik ini semua, lebih mirisnya lagi, tidak dukung sama Menteri Pendidikan yang tidak mensejahterakan gurunya sampai detik ini. Ya, kalau kalian tahu, dari tahun pertama kali pinjol itu ada di Indonesia, kebanyakan guru adalah pionir pertama yang paling banyak menggunakan pinjol. Kemudian sekarang ini OJK malah melarang semua pelaku menggunakan pinjol ilegal. Ya, selain saat ini OJK sedang menggodok bahwa semua P2P lending harus masuk ke dalam SLIK OJK, OJK juga sedang menggodok bahwa semua pelaku pinjol ilegal, terutama juga yang menggunakan judi online, akan dibekukan atau diblokir semua rekening yang terendus. Jadi sekarang ini sudah ada sekitar 5.000 rekening yang sudah diblokir sama OJK, dan walaupun diblokir satu, tumbuh juga rekening baru. Nah, rekening baru ini diminta sama OJK untuk benar-benar diawasi. Katanya kalau memblokir semua pinjol-pinjol ilegal itu percuma, karena diblokir satu akan tumbuh 1.000. Makanya langsung diputuskan urat nadinya, yaitu diblokir rekeningnya. Kalau ketahuan ada dana yang masuk dan terendus itu dari pinjol ilegal, langsung diputuskan, alias kalian sudah tidak bisa lagi menggunakan rekening itu, dan duit yang masuk ke dalam rekening kalian juga tidak bisa digunakan. Nah, itu akan terjadi di tahun 2024. Berarti kepunahan pinjol di tahun 2024 benar-benar nyata. Karena kalau kita lihat, semua pengguna pinjol akan menjauhi yang namanya pinjol masuk ke dalam SLIK OJK. Pasti ya kan? Kalian pasti akan menghindari yang masuk ke dalam SLIK OJK. Sementara di tahun 2024 semua P2P lending akan rilis masuk ke dalam SLIK OJK. Otomatis semua pengguna pinjol akan mikir-mikir lagi. Kalau saya nanti galbay di sini otomatis akan masuk. Kalau saya galbay di sini otomatis akan masuk. Apalagi yang sekarang usianya masih 20-an. Otomatis akan berpikir nanti ke depan mau kerja, ke depan mau ngambil mobil ataupun mau ngambil rumah, pasti akan berpikir lagi. Otomatis semua akan menghindari pinjol. Itu menurut saya ya. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada saya cari lagi ya pinjol-pinjol yang masih bertengger di App Store ya per Mei 2024 ini. Kalian bisa lihat daftarnya di sini ya. Jadi saya lihat ini udah ada sebagian yang diblokir. Kalau yang sudah diblokir jangan lagi digunakan, jangan lagi dibayar. Tetapi kalau yang masih ada di App Store terus kalian gunakan sekarang dan kalian tahu bahwa dia pinjol ilegal, jangan bayarkan lagi.
Karena apa? Nantinya pasti ujung-ujungnya nanti rekening kalian pasti akan terendus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pinjol ilegal juga jangan pernah dibayarkan. Ya, karena kalau kalian bayarkan sekalipun dia nantinya terblokir, besok-besok dia akan muncul lagi ke permukaan untuk menjerat-jerat kalian. Ya oke, kita langsung aja ke daftarnya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Krom, Bank Krom. Menurut saya ini belum legal ataupun masih belum status OJK ya. Kemudian dia tergolong jadi bank digital. Ternyata ini terhubung dengan Kredivo. Kalau seandainya kalian mau mendapatkan poin 100.000 di Kredivo, bisa ditarik, ternyata kalian harus install dulu Krom ini baru nantinya kalian akan mendapatkan poin-poin itu. Berarti Krom ini bekerja sama dengan Kredivo. Lanjut lagi ya. Dana cepat. Kemudian Dana Cash, ini adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini memang belum banyak yang legal. Ya, belum banyak yang legal teman-teman. Sampai detik ini pun belum banyak yang legal. Kalaupun ada yang legal, hanya sebagian kecil saja. Dan itu pun kebanyakan yang gadai-gadai barang saja. Ya, lanjut lagi, petir pinjaman, rupiah kilat, tunai yuk, kredit cash, dana mudah, ada Dana kelinci, ini udah sering banget diblokir, muncul lagi ya. Dana berlari, 365 pinjaman online, super uang, pinjamania, kredit dana isi cash, dana dompet. Nah itu ya, ada beberapa pinjol ilegal yang masih ada di App Store. Walaupun dia ada di App Store, banyak juga yang tidak mampu untuk jebol ke sana, tetapi banyak yang jebol melalui link-link yang biasa disebarkan di media sosial. Kalau kalian ada galbay di sini, jangan lanjutkan bayar. Jangan takut dengan terorannya, sudah otomatis ini akan diberantas sama OJK dan Satgas pasti. Untuk rekening pelakunya saja akan diblokir, apalagi pinjolnya. Sudah sering saya informasikan kalau yang namanya pinjol ilegal pasti dia akan meretas HP kalian. Satu-satunya cara biar HP kalian tetap aktif dan data-data kalian tetap aman, yang pertama itu kalian adalah ganti rekening. Itu wajib sekali, baik pengguna pinjol legal ataupun pengguna pinjol ilegal wajib ganti rekening. Yang kedua, gunakan antivirus berbayar, jangan yang gratis, namanya Kaspersky. Ini sudah banyak sekali pengguna dari antivirus ini dan banyak yang berhasil. Cara belinya, beli di keranjang orange, tetapi konsultasi dulu dengan adminnya, tanyakan bisa nggak ini berjalan di HP saya dengan model ini, model ini. Ya, jangan install dari App Store, karena yang install dari App Store itu juga banyak mengangkut virus-virus yang bisa meretas HP kalian. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kalian bisa laporkan pinjol-pinjolnya kepada OJK ataupun kepada API dan juga kepada Polri jika kalian mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup serius. Nah, mudah-mudahan aja lah teman-teman ya, banyak yang sadar. Walaupun saya tahu lah ya, diblokir sana sini pasti orang-orang yang memang menggantungkan hidupnya menggunakan pinjol ilegal dan judi online pasti mempunyai 1000 cara untuk bisa membobol itu semua. Karena apa? Satgas pasti itu hackernya berapa sih, orangnya berapa sih yang kerja di sana, sementara pengguna pinjol dan video online itu berapa juta orang, pasti juga akan kalah nantinya. Tapi dari semua ini yang kita bisa ambil adalah bahwa kita semua itu diminta untuk berhenti menggunakan pinjol. Ya, sudah tahu terorannya banyak, sudah tahu bunganya besar, sudah tahu juga bahwa pinjol-pinjol itu merusak masa depan, tidak ada baik-baiknya, ada baiknya untuk segera kita hindari. Yang sekarang masih terjerat pinjol, jangan pernah lanjutkan lagi, stop aja di sini, perbaiki hidup kalian dan jangan pernah bayarkan lagi jika kalian belum ada uang sampai ekonomi kalian nantinya membaik. Yakinlah hidup tidak akan di sini aja, pasti akan naik lagi. Jadi kalian bisa memperbaiki hidup kalian, bisa tetap tenang bekerja, lanjutkan saja hidup kalian. Yang penting kalian jangan pernah gunakan pinjol untuk hal-hal negatif atau untuk bergaya hidup hedon. Oke, itu dia teman-teman ya informasi terbaru buat kalian yang pengguna pinjol-pinjol ilegal. Buat kalian yang masih menggunakan pinjol ilegal, update lagi yang namanya pinjol ilegal jangan pernah dibayarkan sekalipun desanya menyerang kalian bertubi-tubi. Tetap semangat saja dan pasti pinjol ilegal yang kalian gunakan saat ini akan diblokir dalam waktu dekat ini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Tetap semangat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.